memperkenalkan diri, nama saya Desmalia Aulia dengan NPM 2011031010. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai rekonsiliasi fiskal pada mata kuliah akuntansi perpajakan. Nah, untuk yang pertama, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai definisi dari rekonsiliasi fiskal. Nah, rekonsiliasi fiskal sendiri merupakan salah satu cara untuk mencocokkan beberapa perbedaan yang terdapat di laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan dengan penyusunan sistem fiskal. Rekonsiliasi fiskal diterapkan pada keseluruhan penyusunan laporan laba rugi yang mencakup pengeluaran atau beban dan juga pendapatan. Nah, kemudian rekonsiliasi dijalankan pada pos-pos biaya serta penghasilan dalam laporan keuangan komersial. Di antaranya yang pertama, rekonsiliasi penghasilan dikenakan PPh final, rekonsiliasi penghasilan bukan objek pajak. Yang ketiga, wajib pajak mengeluarkan biaya yang tidak menjadi pengurang penghasilan bruto. Dan yang keempat, wajib pajak menggunakan metode pencatatan yang berbeda dengan ketentuan pajak. Nah, yang terakhir, wajib pajak mengeluarkan biaya agar mendapat pendapatan yang sudah dikenakan PPh final dan pendapatan yang dikenakan PPh non final. Nah, kemudian di sini dijelaskan bahwa ada beberapa tujuan dari rekonsiliasi fiskal ini. Yang pertama, memeriksa draft laporan keuangan. Nah, jadi tujuan yang pertama dari rekonsiliasi fiskal ini adalah memeriksa draft laporan keuangan. Ini dilakukan agar perusahaan memeriksa kembali atau meninjau kembali draft laporan keuangannya sebelum laporan keuangan tersebut diserahkan ke Ditjen Pajak. Tujuan yang kedua, meminimalisir terjadinya kesalahan perhitungan pajak. Dan tujuan yang terakhir yaitu meminimalisir adanya kesalahan hitung. Jadi, rekonsiliasi fiskal ini juga dapat menekan atau meminimalisir adanya kesalahan perhitungan pajak. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai tujuan dari rekonsiliasi fiskal, nah sekarang kita akan membahas mengenai jenis-jenis rekonsiliasi fiskal. Di sini ada dua jenis dari rekonsiliasi fiskal. Yang pertama ada rekonsiliasi beda tetap dan juga ada rekonsiliasi beda waktu. Nah, untuk yang rekonsiliasi beda tetap ini disebabkan oleh adanya transaksi yang diakui oleh wajib pajak sebagai penghasilan atau biaya yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Kemudian rekonsiliasi beda waktu. Rekonsiliasi beda waktu ini disebabkan karena adanya beda waktu antara sistem akuntansi dengan sistem perpajakan. Nah, kemudian di sini terdapat koreksi fiskal negatif dan juga koreksi fiskal positif. Nah, untuk yang pertama, koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal negatif sendiri merupakan koreksi yang mengakibatkan laba fiskal itu berkurang atau rugi fiskal bertambah. Sehingga di sini akan mengakibatkan laba fiskal akan lebih kecil daripada laba komersial dan rugi fiskal lebih besar daripada rugi komersial. Nah, yang kedua, koreksi fiskal positif, di mana koreksi fiskal positif ini merupakan koreksi yang akan mengakibatkan laba fiskal itu bertambah atau rugi fiskal itu berkurang, kebalikan dari koreksi fiskal negatif. Nah, sehingga di sini laba fiskal itu menjadi lebih besar daripada laba komersial atau rugi fiskal lebih kecil dari rugi komersial. Nah, kemudian di sini membahas juga mengenai tahapan-tahapan yang dilakukan dalam rekonsiliasi fiskal. Yang pertama itu ada mengenal terlebih dahulu penyesuaian fiskal yang diperlukan. Kemudian tahapan yang kedua, mengidentifikasi elemen-elemen penyesuaian untuk menentukan pengaruhnya terhadap laba usaha kena pajak. Nah, yang ketiga, mengoreksi fiskal dengan melakukan koreksi fiskal positif dan negatif yang sudah dijelaskan tadi. Nah, yang terakhir ini, tahapan yang terakhir yaitu melakukan penyusunan laporan keuangan secara fiskal sebagai lampiran SPT tahunan pajak penghasilan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai rekonsiliasi fiskal. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan saya tutup. Terima kasih.